Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mulyawati, guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTSN 2 Kota Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran dengan materi kemajuan peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah dengan model pembelajaran TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dan Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Jadi kali ini sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Silakan ketua, silakan. Siap, dong. Dari buku 4 dong. Kita dong. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinah wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Baik, Ibu akan mengambil dari dulu ya. Ini bagian namanya, silakan hadir ya. Oke, Arifur Rahman, Abdul Maulana, Aisyara, Ajarul, Al-Faruq, Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin Anda lihat dulu bajunya udah rapi belum? Samping kanan, kiri, depan lantainya udah bersih belum? Jika ada sampah di bawah, silakan mau dibuang dulu. Bersih dulu. Oke. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, sudah bersih? Oke. Oke, Ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Oke, Ibu ingin tanya dulu nih, apa yang Anda ingat tentang dinasti Ayyubiyah atau tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Aisyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah diawali yang dirinya Fatimiyah yang hancur pada masa Khalifah Al-Ayyubiyah karena perjalanan antara Salib dan musim kemarau. Gubernur Syria mengutus Hasanuddin Syirko dan Salam bin Al-Ayyubi pergi ke Mesir untuk membantu Al-Ayyubi. Oke, itu kan Oke, jadi benar ya, jadi bahwa dinasti Ayyubiyah itu didirikan setelah dinasti Fatimiyah berakhir. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita penting untuk mempelajari dinasti Ayyubiyah? Memangnya apa dasar atau kontribusi terbesar dari dinasti Ayyubiyah? Oke, ada yang bisa jawab? Coba ada yang tahu? Oke, coba. Oke,
wilayah dari Mesir, dari Suriah, dari Irak dan sebagainya. Nah hal ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, di mana Yerusalem atau Palestina yang kita sebut sekarang itu juga lagi diserang, sedang diserang oleh Israel. Nah, jadi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai manusia yang menginginkan perdamaian bisa bersatu untuk membantu Palestina. Dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan konteks nyata sekarang. Misalkan dengan edukasi global, dengan advokasi HAM misalkan, atau dengan kampanye di sosial media, di kalian ketik hashtag Save Palestine gitu. Nah kita bisa kaitkan materi konteks nyata sekarang dengan perkembangan dan kemajuan di masa Ayubiyah. Nah sekarang untuk hari ini kita akan belajar materi tentang kemajuan peradaban Islam masa dinasti Ayubiyah. Dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat meneladani karakter Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pendiri dinasti Ayubiyah yang visioner, adil, berkeadaban, dan toleransi, sehingga dia bisa menciptakan kestabilan baik dengan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dan itu juga dia bisa disegani baik oleh lawan maupun kawannya. Nah, dan selain itu kita juga bisa belajar bagaimana kreativitas para ahli-ahli terdahulu mendirikan bangunan-bangunan atau peninggalan arsitektur yang megah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu sudah ada beberapa pernyataan. Ibu sudah ada ini, ada emoji. Nah, Ibu akan bagikan ke Ananda semua emoji ini. Nanti ketika Ibu bilang kita bagi dulu ya, kita bagi dulu. Oke, Ibu akan sebutkan pernyataannya. Nanti Ananda kalau jika Ananda setuju dengan pernyataan ini, maka silakan angkat emoji bahagia. Kalau misalkan Ananda tidak setuju dengan pernyataannya, angkat marah. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, pertanyaan pertama. Jadi Ibu sebenarnya ingin tahu nih, Ananda sendiri sudah siap apa belum belajar? Dan saya tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi. Coba angkat. Oke, itu rata-rata udah tahu ya Salahuddin Al-Ayyubi. Aku mulai turunkan lagi. Yang kedua, saya tahu bahwa dinasti Ayyubiyah pernah membebaskan Yerusalem. Silakan angkat. Oke, rata-rata semuanya tahu ya. Tahu ya? Oke, terakhir saya siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Siap? Siap. Saya kasih tangan dulu deh. Oke, jadi semua sudah siap ya? Oke, untuk adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama mengkaji bagaimana dinasti Ayyubiyah membangun peradaban, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, militer, politik, budaya, dan arsitektur. Yang kedua, mengambil ibrah dan nilai-nilai terkait perkembangan peradaban Islam di masa Ayyubiyah. Nah, untuk kegiatan kali ini, nanti Ibu akan bagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan masalah yang berbeda. Nah, nanti Ananda diminta untuk menyelesaikan masalah secara kolaboratif, secara bersama-sama. Oke, untuk penilaian, nah nanti aspek penilaian akan terdiri dari kemampuan Ananda dalam berdiskusi, dari identifikasi masalah, partisipasi aktif, kemampuan kolaborasi, argumentasi, dan komunikasi efektif. Artinya, Ananda diminta untuk aktif di dalam diskusi. Silakan memberikan pendapat Ananda masing-masing gitu. Ya, silakan Ananda bisa aktif. Sebelum kita mulai masuk ke materi ini, biar kita fokus dan semangat, kita boleh sedikit dulu? Boleh?
Bani Ayyubiyah adalah dinasti Islam Sunni keturunan etnis Kurdi yang pernah berketuhanan sejak pada tahun 1164 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya yang bernama Syufu dikirim untuk masa Damaskus, yaitu Nuruddin Zaki ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan pasukan Sunni. Oke, dari video tadi coba ada yang bisa memberikan poin-poin penting, menyimpulkan poin penting dari video tadi? Ada yang bisa? Apa poin penting yang kita dapatkan tadi dari video? Misalkan apa kemajuan di bidang apa tadi? Apa aja sih kemajuan yang disebutkan di video? Di bidang? Ekonomi. Kemudian di bidang? Usaha. Di bidang? Di bidang? Nah, jadi karena tadi udah kita lakukan dulu, ibu ingin Anda lebih lanjut meneliti. Jadi kita bertanya, ada pertanyaan ini, apa yang membuat dinasti Ayyubiyah ini bisa mencapai kemajuan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, juga arsitektur? Apa yang membuatnya menjadi maju? Bagaimana kepemimpinan Salahuddin bisa membuat perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, militer dan sebagainya? Dan apa yang dapat kita ambil dari situ? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ananda sebenarnya ibu berikan di pertemuan sebelumnya, ibu sudah membagi Anda menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Jadi membagi Anda menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang Anda silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing dan membahas masalah yang berikan. Kelompok 1 yaitu tentang pendidikan, kelompok 2 tentang ekonomi, kelompok 3 tentang militer, kelompok 4 tentang politik dan budaya, kelompok 5 tentang arsitektur. Nah, silakan Anda masing-masing kumpul dulu di kelompoknya, ya. Ini KPD atau lembaga sekolah. Jadi begini, Anda bisa membuat jawabannya di LKPD ini atau dengan tanpa. Jadi kan tugas pertama membuat mind map atau peta konsep. Anda bisa membuat di tanpa atau manual di sini. Nggak masalah, tergantung Anda belajarnya di mana atau kemampuannya di mana. Ya, jadi kemudian Anda juga bisa memberi peran masing-masing di setiap kelompok. Misalkan ada yang jadi ketua kelompok, ada yang jadi editor, ada yang jadi presenter, ya. Oke, ibu kasih 20 menit bisa ya? Oke, silakan didiskusikan. Jadi ini udah kelompok 2. Ya, benar. Nah, apa? Ya, kamu pilih karena kamu pilih tentang pendidikan. Yang nomor 2 apa kan soalnya? Ya, bukan nilai-nilai ini apa sih sifat atau karakter yang kita bisa tiru dari Salahuddin? Ya, ya. Ini ya, ambil nilai-nilai boleh dibikin ini yang nomor 2. Coba nilai-nilai atau tidak. Coba dicari penjelasannya apa mungkin bisa ambil dari perkembangan di bidang politik ya, ya. Kemudian Anda bikin, langsung aja dibikin di kanvas tadi. Bisa tambahkan halaman atau mau ditambahkan boleh tambahkan halaman. Oke ya. Oke, kalau di sini aman? Kalau di sini aman? Oke. Ini ada ini
nanti setelah Anda selesai, silakan dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Kita bisa bedah. Di sini aman, di mana? Aman di bawah. Sudah ada hasil diskusi dari kelompok 4. Oke, sudah mau presentasi kelompok 4? Oke, semuanya silakan didengarkan. Feli, kasih semuanya. Oke, silakan Feli. Di sini aja. Ya, dijelaskan dulu mainannya. Dijelaskan dulu mainannya, kemudian kita berdiri ya Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan presentasikan hasil dari kelompok saya tentang Ayubiyah di bidang politik dan kebudayaan. Di bidang politik 1, Salahuddin berhasil mempersatukan wilayah Islam mulai dari Mesir Utara hingga Yaman dan dari Afrika Utara hingga Asia Kecil berkat kepemimpinannya, Radani, akhlak mulia dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 4. Mengapa Salahuddin menghinakan Maulid Nabi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah untuk menyiarkan agama Islam dan merayakan kelahiran Nabi. Oke, terima kasih kepada Haikal dan juga Feli. Oke, sekarang Ibu ingin dari kelompok lain, dari kelompok lain silakan berikan penilaian untuk hasil diskusi dan presentasi kelompok. Silakan angkat. Oke. Oke. Kira-kira bagus semua. Apa penilaiannya? Oh, oke. Oke, kita suka ya. Oke.
mengubahnya menjadi paham semua. Kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya visioner, maka rakyat itu akan makmur, akan sejahtera. Sebaliknya, jika suatu negara punya pemimpin yang tidak adil, yang tidak visioner, maka juga negaranya tidak akan berkembang. Ya, nah sekarang anak-anak, anda semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu ingin kamu nih pesan-pesan Anda pada kembali hari ini. Jadi, seperti tadi, ibu bacakan pernyataannya. Anda silakan angkat emosinya sesuai dengan perasaannya, suka apa tidak. Oke, satu, saya tahu mengapa daulah Ayyubiyah dianggap penting dalam sejarah Islam. Coba silakan. Oke, semua tahu ya. Kenapa penting? Tadi, kenapa penting daulah Ayyubiyah? Apa alasannya? Karena Ayyubiyah berhasil menaklukkan. Oke, saya suka pelajaran hari ini. Ayo, kakak. Oke, selain dari referensi ini, ibu ingin Anda satu lagi ya terakhir. Anda silakan buka link Padlet yang dikirim. Link Padlet. Padlet. Ini satu lagi ya, yang Padlet yang ini. Oke, ketemu. Nah, nanti Anda tulis kesannya di mana. Silakan tulis langsung di mana kesannya yang ini. Yang mana yang sulit atau yang suka yang mana bagian mana. Silakan tulis kesannya. Saya pelajaran hari ini menyenangkan karena kelompok saya banyak yang menarik. Oke, ada lagi. Alhamdulillah semuanya mudah dipahami. Bagus sekali. Oke, terima kasih atas kesan dan kesan Anda semua. Terima kasih. Pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang kemungkinan dan kelilah daulah Ayyubiyah. Oke, penugasan. Anda silakan nanti kerjakan tugas di modul halaman 6 yang dikumpulkan minggu depan. Kemudian materi minggu depan tentang kepemimpinan Salahuddin dan Khalifah Daulah Ayyubiyah. Silakan dibaca, nanti kita diskusikan lebih dalam. Oke ya, paham ya? Terakhir, ibu ingin bilang bahwa ibu sangat senang Anda semua bisa belajar dengan baik hari ini. Anda sudah bisa menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan berani dan bekerja secara kolaboratif. Ingat Anda semua,